Yusuf meninggal. Generasi berubah berganti. Sistem pemerintahan berganti dari kerajaan yang bergelar Malik, Perdana Menterinya gelarnya Al-Aziz, berubah menjadi Farao, dalam bahasa Arab disebut Fir'aun. Ya, sama seperti sekarang, kerajaan, ada republik dan sebagainya. Dulu sifatnya kerajaan, mulkiyah, kemudian berubah menjadi Farao, Fir'aun. Ketika berubah ke era Fir'aun inilah kemudian berubahlah cara pandang masyarakat di sana yang melihat generasi Bani Israel yang telah berubah generasi ini. Ini meninggal semua, ini sudah nggak ada. Hilang generasinya. Berubah berganti yang baru. Saat di masa Nabi Yusuf ini dimuliakan, posisi tinggi karena atasnya Nabi, saudaranya Nabi. Mereka diberikan tempat terhormat, daerah yang bagus, bisa dagang, bisa bergaul, sukses. Begitu sampai ke dinasti Fir'aun ini berubah cara pandangnya. Kok bisa kita yang pribumi dikalahkan oleh imigran? Padahal mereka sudah menetap di situ. Persis isunya seperti sekarang tuh. Ya. Ini imigran Arab katanya. Ya. Ini imigran dari luar katanya. Padahal sudah lahir di sini, tumbuh di sini, berkembang di sini, warga negara sini, anak sini. Yang darahnya pun darah Indonesia. Tumpahnya di situ. Ini mirip perilaku orang-orang dulu begitu. Era Firaun. Wah, ini katanya kita kalah sama mereka nih. Maka dirubah kemudian keadaannya. Generasi Bani Israel yang sudah generasi kesekian itu, maka alih-alih mendapatkan tempat terhormat, difungsikanlah sejak saat itu menjadi budak. Bani Israel bikin piramid, siksa. Bani Israel buat sphinx, siksa. Terjadinya di masa ini. Sampai kemudian terlahirlah sekitaran tahun 1400-an seorang sosok yang bahkan sempat diramalkan oleh dukun-dukun di era Firaun. Dukun sudah ada tuh. Tapi kelak mereka tobat ya. Dukun Firaun aja tobat. Masa dukun sekarang nggak tobat tuh kan? Nah, kata dukun-dukunnya akan ada seorang anak laki-laki. Saya tolong fokus di sini. Karena ini yang akan saya sampaikan dari akar mula pertama kali konflik terjadi kekinian dengan semua karakteristiknya. Saya mohon maaf sebentar. Yang ini paham tidak? Jelas ya? Kalau jelas, mohon izinkan saya untuk menghapus dulu karena saya akan masuk ke inti bahasanya, ke konflik sekarang. Ya. Jazakallah khair. Sebelah sini aja, Pak. Ya, makasih. Ini sudah hafal ya? Insyaallah. Insyaallah. Jazakallah khair. Mohon izin sekarang saya lambatkan suaranya, saya agak juga haluskan supaya mudah untuk dicerna. Sekarang selesai mukaddimahnya sampai ke intinya. Firaun. Eranya berganti. Bani Israel yang punya privilege, bahasa keren sekarang. Kemudian berganti, mereka ada di bawah, jadilah budak. Dan itu generasi yang cukup lama. Ingat, tidak disebutkan siapa namanya sosok ini. Ini gelarnya. Kalau di Quran tidak disebutkan siapa nama detailnya, kapan kejadiannya. Ini memberikan kesan bahwa sifat-sifat dan karakter ini akan terjadi lagi di masa depan dengan tokoh yang berbeda, tapi dengan cara yang sama. Ingat itu baik-baik, ya. Maka nggak usah dicari, ya, nggak usah dicari siapa nama sejatinya. Itu nggak ada kerjaan, ya. Karena yang dimaksudkan itu hikmahnya, bukan nama aslinya, ya. Turunkan ke sini, ada ramalan akan datang lahir seorang bayi laki-laki yang akan menghancurkan kerajaan Firaun ini. Maka keluarlah dekrit dari sini. 1. Lakukan spionase yang sangat terukur. Perhatikan baik-baik ya. 1. Apa ukurannya? Tempel setiap perempuan yang sedang mengandung oleh seorang intel untuk mengamati, lihat apakah lahir itu laki-laki atau perempuan. Kalau perempuan, bebas hidup. Kalau laki-laki, eksekusi langsung di hadapan ibu yang baru melahirkannya. Cara mengeksekusinya, maaf, ambil bayinya, lempar ke bawah, dan gorok berkali-kali sampai dia wafat.
Kalau disembeli tapi tidak dijatuhkan, itu bahasa Arab disebut nahar namanya. Unta itu disembeli tapi tidak dijatuhkan, makanya unta disebut dengan nahar. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Karena unta nggak dijatuhkan dulu langsung nahar namanya. Di sini di wilayah naharnya, dekat kerongkongannya. Tapi kalau kita jatuhkan dulu seperti kambing, kerbau, sapi, ya dan sejenisnya, dijatuhkan dengan lembut, lantas kemudian disembelih sekali sembelihan, itu zabaha namanya. Ya, zabaha yadhbahu zabha. Tapi kalau berkali-kali begini, itu zabbaha yudhabbihu. Al-Baqarah ayat 49, paling kiri sebelah atas di mushaf. Wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adzab yudhabbihuna abna'akum. Itu saking kejamnya Fir'aun, setiap intel itu mesti membawa pisau yang sudah tajam terasa. Kalau lahir laki-laki, bayi merah, langsung ambil, jatuhkan di hadapan ibu yang melahirkannya, gorok sekali-kali, berkali-kali sampai dia meninggal. 1. 2. Fir'aun membuat sistem tata negara yang didukung oleh 2 pokok yang paling kuat. 1, saya tuliskan jadi 2 berarti ke sini. Bagian pertama pendukung Firaun ini, ya. Yang pertama teman-teman sekalian, aspek militer. Ada ahli strategi, jenderal perangnya namanya Haman. Siapa namanya? Yang kedua, dia siapkan pemodal. Ya, kalau sekarang ada istilah-istilah apa namanya? Istilahnya apa namanya? Oligarki, ya kan? Diistilahkan sekarang pengusaha gelap ketemu dengan penguasa zalim. Ya, itu namanya korun. Korun. Jadi korun itu penyandang dananya, aspek ekonominya. Kalau ingin Anda membentuk satu negara yang kuat, pemerintahan yang kuat, pastikan 2 hal yang kuat. 1 ekonominya, keduanya militernya. Teori ini sudah dipraktikkan oleh Fir'aun. Dia punya kuasa karena punya militer yang kuat, jenderal yang hebat, ahli strategi. Yang kedua punya penopang dana dari bidang ekonominya, yaitu Qarun. Ditemukan di mana keterangan ini? Al-Quran, surah ke-40 Ghafir, di ayat ke-23 sampai 24. Dan kami utus Musa kepada Fir'aun bi ayatina wa sultanim mubin ila fir'auna wa hamana wa qarun wa qalu sahirun kadzdzab. Tuh, disebutkan nih 3 ini. Saya catat dulu ya. Fokus baik-baik ini, fokus baik-baik. Jadi yang memberlangsungkan siksaan, kerja rodi, kemudian sampai pembunuhan, penyiksaan, pembantaian, genosida yang dilakukan oleh Fir'aun itu aspeknya ini yang ditata. Spionase, intelijen diperkuat, militer diperkuat, sekuat-kuatnya habiskan, yang melawan binasakan, genosida, kalau perlu sekampung bakar semua, habiskan semua. Jangankan orang-orang yang jauh, istri sendiri kalau membangkang, hukum juga, lemparkan ke kolam yang sudah dipanaskan. Fir'aun, siapa yang tidak ikut dengan perintahnya, selesai. Karena dia sudah menhabiskan diri dengan tingkat rasial yang paling tinggi. Dan cuma 2 orang di muka bumi yang menempati posisi ini. 1 Namrud, kedua Fir'aun yang mengaku Tuhan. Bahkan secara gamblang dia menyatakan, Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kalian yang paling agung. Ya, manusia sekarang nggak sampai ke level itu. Ya, saya pernah mendapatkan dan mendengar di Indonesia pernah ada ke level malaikat. Ya, LE pernah mengklaim dirinya malaikat dan meminta kepada gubernur Jakarta periode yang lampau sekali untuk mendaratkan Jibril di Monas. Ya, maka ditangkap oleh polisi kita, dihukum 2 tahun. Alhamdulillah polisi kita jangankan teroris, malaikat ditangkap tuh, ya. Kita dukung itu. Nah ini, apa kaitan kemudian dengan generasi ini? Musa alaihissalam, lantas singkatnya terlahir. Ini kalau saya bicara terlalu detail nanti bocor. Ya, lebih baik kemudian kita bicarakan yang umum saja. Bocor yang saya maksudkan boleh jadi ini menjadi strategi yang sangat penting, gitu kan? Musanya ditempatkan oleh Allah di dalam inti kerajaan Firaunnya. Tumbuhnya di situ, dirawatnya di situ. Paham nggak? Tumbuh di situ, dirawat di situ, sampai kemudian ditahbiskan menjadi nabi dan rasul. Secara singkatnya
membawa semua keturunan Bani Israel yang masih ada untuk keluar dari negeri ini. Karena Firaun nggak mau damai, nggak ada gencatan senjata, nggak ada damai. Pokoknya sepanjang masih ada genosida, habis semua, nggak ada damai-damaian. Makanya kalau ada yang sekarang seperti itu keturunan sana tuh. Nyambung ke sana. Saya baru baca berita hari ini, ada salah seorang pemimpin negara mengatakan tidak ada gencatan senjata, nggak ada peluang damai. Itu kalau dikaji nasabnya sampai ke atas. Makanya Quran benar, nggak disebutkan namanya, bukan detailnya, tapi gelarnya untuk memberikan kesan bahwa akan ditemukan orang-orang yang punya jabatan tapi sifatnya seperti ini. Balik, Musa membawa kaumnya, karena dalam bahasa lisannya Musa ya qaumi, kaumku, keluar dari Mesir. Fokus. Firaun ditenggelamkan oleh Allah di Laut Merah persis di depan mata Musa dan semua pengikutnya. Musa ditemani oleh saudaranya namanya Harun. Musa punya bapak namanya Imran, bukan Imran yang bapaknya Maryam, tapi Imran yang lain. Ya, Imran punya anak 3, satu Musa, yang kedua Harun, yang ketiga perempuan namanya Maryam. Itu unik sekali. Makanya nanti ketika Maryam ibundanya Isa alaihissalam mengandung dan melahirkan, karena diizinkan oleh Allah, maka dituduh oleh kaumnya, ya ukhta Harun. Itu kalimat majas untuk memberikan kesan, kamu kan orang soleh, perempuan soleh seperti Maryam dulu yang soleha, yang punya saudara namanya Harun. Kenapa kamu menyimpang? Kenapa kamu berzina? Itu ditemukan nanti di surat Maryam. Balik ke sini. Musa dan Harun membawa kaumnya ini yang telah keluar dari kejaran dan perlakuan serta kekejaman Firaun, selesai keluar dari Mesir. Sebelum saya sampaikan sampai ke titik ini, saya ingin terangkan satu hal yang penting dulu. Saya mau tanya pada Anda sekalian, pernah ada yang tahu nggak berapa jumlah umat Nabi Musa, kaumnya Musa yang ikut dengan Nabi Musa keluar dari Mesir pada saat itu? Berapa jumlahnya? Gampang, jumlahnya banyak. Itu aja ya, kalau pusing. Jumlahnya banyak. Saya tuliskan misal, permisalan 100 orang. Misal saja. Ini telah mengalami sisa-sisa penjajahan, perbudakan, penindasan, tekanan. Saya tanya pada Anda, punya beban psikologi enggak? Punya kenangan enggak? Punya memori enggak? Saya tanya pada Anda, 100 ini adatnya sama tidak? Karakternya sama enggak? Sifatnya sama enggak? Sifat mereka berbeda, karakternya tidak sama, dan mereka menyimpan memori yang berbeda. Ada yang yakin dengan kenabian Musa dan Harun, ada yang taat dengan Musa dan Harun, tapi yang ada pengen ikut-ikut aja, yang penting selamat dari Firaun. Ingat ya? Yang penting selamat dari Tapi yang Anda jangan lupakan, penjajahan, penindasan, perbudakan, genosida itu akan melahirkan luka sosial dan psikologi yang sangat dalam. Lebih dalam daripada diputuskan cinta. Ingat baik-baik. Ingat baik-baik. Dan seringkali ketika mendapatkan kenyamanan, justru pengalaman ditindas itu dipakai untuk menindas orang lain lagi. Kalau nggak percaya gini nih, dulu saat kita berjuang nih, Bung Tomo berjuang, pahlawan kita berjuang, dari Kiai Hasim dari Jombang itu punya sayap militer, Panglima Resimennya Kiai Haji Hashim Asy'ari. Di Jawa Tengah itu masuk nanti Mr. Kasman Singa di Mejo, sampai ke Jawa Barat Kiai Haji Nur Ali itu, ya, semua berjuang. Tapi kalau kita baca sejarah, bukankah di era perjuangan itu ada pengkhianatnya? Ya, lihat pola Belanda pada masa itu, ada divide et impera, pemecah belah, ada manipulasi, ada penipuan, ada mengambil hak tanpa dibenarkan. Saya kemarin baru dari Belanda, kemudian mampir ke Delft. Tahu Delft? Ya, itu lampu merah sonoan dikit tuh. Ya. Di Delft itu tempatnya company, bahasa kitanya, bahasa Inggrisnya company, VOC. Ternyata mereka itu kumpulan sebagian dari Yahudi yang membentuk konsorsium untuk mendapatkan sumber rempah-rempah. Itu ternyata, maaf, kantornya kecil sekali. Saya masih punya dokumentasinya. Cuman gudangnya besar. Kumpulan mereka itulah yang menggerakkan kemudian
mereka datang ke tanah air sampai dengan ke Nusantara, sampai kemudian mempraktekkan penjajahan yang membackup pemerintah Belanda. Jadi yang membangun Belanda itu hasil pajaknya dari VOC. Berapa yang didapatkan dari VOC itu? Yang saya mau katakan, dulu waktu VOC datang, pengkhianatnya ada nggak di sini? Ada. VOC waktu itu mengadu domba tidak? Adu domba. Menipu tidak? Menipu. Pangeran Diponegoro kan ditipu, ya kan? Mengagresi tidak? Mengagresi. Sekarang kita telah merdeka. 17 Agustus tahun 1945 kita merdeka sampai dengan sekarang. Pertanyaan saya, ada nggak perilaku anak negeri yang nggak jauh beda dengan perilaku penjajah masa lalu? Yang menipu ada? Ada. Ya? Yang memecah belah ada? Yang memanipulasi ada? Itu yang saya maksudkan. Luka sejarah yang lama itu seringkali memberikan kesan sehingga tanpa sadar dipraktekkan pada generasi berikutnya. Inilah yang terjadi, penindasan pada era Firaun yang saya garis bawahi dengan beberapa poin ini yang akan terbawa oleh beberapa generasi yang ikut Musa ini, sehingga perilaku itu yang melekat pada mereka yang dipraktekkan di kemudian hari. Ini saya kotak ini. Ini nggak akan saya hapus, dan tolong jangan dihapus kalau saya minta hapus ini. Ya, keluar dari Mesir, selesai. Maka perintahnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu, Musa ambil wahyu 10 perintah, 10 commandment, masuk ke Tur Sinai sekarang, wilayah Mesir. Sudah 40 hari 40 malam. Apa yang terjadi? Tadi kan saya katakan, dari yang banyak ini taruhlah 100 orang, kan gak semuanya sama. Ada yang taat sama Musa dan Harun, ada yang ikut-ikutan. Yang ikut-ikutan ini mulai menyimpang. Harun, ini Tuhan yang nyelamatin kita, mana wujudnya? Nggak seru bertuhan nggak kelihatan. Ya, tolong dong tampakkan supaya kita bisa kreatif dikit, nikmat ngelihatnya. Maka muncul kemudian kreativitas itu dari Samiri. Bid'ah pertama yang dilakukan pada masa itu. Samiri membuat Tuhan-Tuhanan. Makanya nanti kalaupun mereka mengklaim masuk surga, surganya surga-surgaan. Ya. Tuhan-Tuhanan dari lembu, kemudian disembah dan sebagainya. Singkatnya, keluar Musa, turun, marah melihat itu, dihancurkan semua. Lalu 70 orang dipilih oleh Musa yang baik-baik. Makanya saya tulis 100. Yang tadi selesai. Kalian ini bagaimana? Belum basah, belum kering tapak kaki kalian. Dari keselamatan yang Allah berikan dari Firaun itu sekarang sudah menyimpang dari Allah. Marah Musa. Bahkan saudaranya ditarik jenggotnya tuh. Kamu kerjanya apa, Harun? Kata Harun, ya Musa, jangan begini, khawatirnya kita jadi fitnah nanti. Ya. Maka ketika tenang Musa itu, apa yang terjadi kemudian? Quran surah ke-7 ayat 155. Quran surah 7 ayat 155. Musa memilih 70 orang. Sab'ina rajulan. Di bawah 70 orang ini yang soleh-soleh, limiqatina, untuk minta tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, aku akui mereka memang salah. Tapi engkau kalau mau hukum, ya hukum saya sekalian di sini. Dengan hamba-hambamu yang soleh. Ya kan? Perhatikan cara Nabi itu kalau memohon itu dengan menggunakan kalimat menyentuh sehingga sulit kemudian ya untuk ditolak. Sulit untuk ditolak. Kalau rahmat pasti diberikan, kalau permintaan pasti dikabulkan. Maka apa yang terjadi? Allah sampaikan, yang salah tetap dihukum, yang baik-baik diberikan kebaikan. Maka ketika diterima taubat mereka itu, mereka mengatakan, inna hudna ilaika. Ayat 156-nya. Paling kiri sebelah atas. Quran surah 7 ayat 156. Inna hudna ilaika. Hudna. Hudna, kami kembali tobat kepadamu ya Allah untuk mendapatkan dan mengikuti petunjukmu. Hudna. Kata dasarnya, pelakunya disebut dengan hadu. Sifat keadaannya disebut dengan Yahud. Orangnya disebut dengan Yahudi. Ketemu Yahudi sekarang? Bani Israel sudah ada? Yahudi sudah ada? Baik, jadi hudna ilaika. Orang-orang yang bertobatnya disebut dengan hadu. Hadu di Quran surah kedua ayat ke-62. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara, dan seterusnya ayat.
Al-Yahud pertama ditemukan di Al-Baqarah ayat 120. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ini asal katanya. Ada yang membaca dari garis silsilah disambungkan ke Yahuda ke sini. Jadi Yahudi itu umatnya generasi yang tersambung sampai ke Nabi Musa, sampai ke kini, yang kalau ditelusuri generasinya ke sini ke Yahuda. Jelas? Tapi yang lebih kuat, karena generasi ini sudah selesai, sudah bercampur semuanya, sudah berbaur semuanya, secara DNA itu sudah semua menyebar, maka yang paling mudah dipahami timbangannya kembali kepada Al-Quran. Wa muhaiminan alaih. Ini. Hudna ilaih. Jadi Yahudi itu asalnya sifat, karakter yang menunjukkan komitmen untuk taubat. Yahudi itu orang taubat yang pengen baik lagi, yang pengen tidak musyrik lagi, yang tidak membunuh lagi, yang tidak ngeyel lagi. Itulah Yahudi. Jelas sampai sini? Baik, kita temukan ini ya. Udah. Lalu apa yang terjadi? Diterima taubatnya oleh Allah, lalu turunlah ayat 157. Saya terima taubat kalian semua, kata Allah, mulai sekarang kalian ikuti petunjuk Musa ini, petunjuk Harun ini, sampai datang nabi terakhir, alladzina yattabi'una an-nabi rasulan nabiyyal ummiyya, sampai datang risalah penutup Musa, sampaikan pada kaummu sekarang, generasi kalian akan terus melampaui zamannya, terus hadir lagi keturunan, terus hadir keturunan, sampai nanti lahir keturunan terakhir akan bertemu dengan sosok nabi yang paling agung, nabi yang paling hebat, sifatnya ummi, namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka disebutkanlah nama Muhammad dalam kitab mereka Taurat, sampai kemudian dilestarikan sampai ketemu di puncak nabi yang terakhir sebelum kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Isa alaihi salam. Jadi nama Nabi Muhammad tersebut dalam Taurat, tersebut dalam Injil, tersebut dalam kitab-kitab sebelumnya. Sudah disebutkan. Maka singkatnya, menerima mereka semua, lalu kemana kami ya Allah belum menemukan tempat sekarang? Maka disebutkanlah kemudian firman Allah, balik lagi ke tempat asal yang engkau di situ dapat diterima dengan damai. Bapak moyangmu pernah di situ, Ibrahim alaihissalam, Ishak lahir di situ, Yakub pernah tumbuh di situ, hidup damai dengan orang-orang yang ada di sana. Balik ke sana lagi. Maka dibimbing ya mereka itu semua untuk memasuki kembali bumi Palestina yang tadi sudah dihapus. Kesini lagi. Al-Maidah dari ayat 21 sampai dengan 24. Ya, dari kanan dulu ke bawah. Ya qaumi dukhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum. Wahai kaumku, kata Musa, ayo Allah sudah tetapkan nih tempat yang paling aman buat kita semua, dijamin damai dengan penduduk aslinya. Jadi ke situ itu bukan untuk menguasai, bukan untuk mengklaim itu negeri kami, bukan. Perintah Allahnya datang ke situ supaya bergaul dengan penduduk negerinya, yang memang mereka kakek moyangnya dulu pernah tinggal di situ, akrab dengan penduduknya. Kalau ke situ ngikuti sistemnya, ikut damai hidupnya, tenang di dalamnya, jangan bikin ulah lagi. Bukan diminta untuk mengklaim ini tanah engkau, bukan. Nggak ada begitu. Ya, jadi hoax kalau ada klaim demikian. Jelas ya? Ya, kalau disebutkan, ya maaf, dalam kitab-kitab yang disucikan, saya tidak sebutkan namanya, Anda sudah tahu. Misalnya ada persepsi demikian, maka itu hoax yang paling populer di muka bumi saat ini. Ya, saya berani mengatakan demikian karena di kitabnya juga tercantum seperti itu. Jelas sampai sini? Oke. Balik ke sini, belum selesai, sabar ya. Yuk berangkat. Apa komen mereka? Begitu Musa perintahkan, ya Musa inna fiha qauman jabbarin. Musa, nggak mau ah. Di sana banyak orang-orang kuat. Wah, kuat mereka itu, hebat-hebat. Ya, qauman jabbarin, yang kuat, yang kokoh, yang hebat-hebat. Ada sebagian tafsir menyebutkan itulah suku Palestina. Palestina. Makanya kalau sekarang berjuang hebat-hebat, kuat-kuat, kokoh dan sebagainya. Dari dulu emang begitu. Musa nggak mau ah. Di sana sudah ada golongan kuat, hebat-hebat, keras mereka itu, kami nggak mau masuk. Yang paling dahsyatnya, lihat komennya di ayat 24-nya. Izhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun.
Kalau masih maksa, Musa kamu aja dengan Tuhanmu, pergi dulu ke sana, taklukkan dulu Palestina. Kalau sudah menang, kabari kami di sini. Kami duduk-duduk dulu. Kalau udah menang, kabari, baru kita masuk sama-sama. Tolong catat kalimat ini. Ini menunjukkan bahwa DNA dari Yahudi yang terbawa sampai umatnya Musa yang selamat itu tetap membawa sifat ketakutan yang dalam. Bahasa kerennya sekarang ada sifat pengecutnya. Ketakutan yang dalam. Saya tulis ya. 1, 2, 3, 4. Penakut. Penakut. Makanya beraninya dari atas pakai pesawat. Bom. Nggak berani hadapan satu-satu. Karena penakut. Dari dulu begitu. Ya, dari dulu. Dah, saya percepat, saya mau masuk ke ujungnya. Karena ada peristiwa seperti itu, sudah dihukum. Arba'ina sanatan yatihuna fil ard. Musa, ini kaummu bengalnya luar biasa, udah diselamatkan, udah diampuni tobat, masih ngeyel juga. Saya hukum 40 tahun berkelana. Catat ini baik-baik. 5. Generasi mereka punya siklus 40 tahunan. Tolong catat ini ya. Punya siklus 40 tahunan. Siklus 40. Tolong catat ini. Orang-orang yang baca Qur'annya dengan detil, dengan teliti, dia akan mendapatkan sesuatu yang hebat dari sini. Sudah 5 saja. Yang kelima, yang terakhir, siklus 40 tahunan. Maka setelah itu Nabi Musa wafat di daerah dekat area situ, belum sampai ke situ. Setelah 40 tahun, itu Musanya wafat, Harunnya wafat, sebagian generasi tadi wafat, ada sebagian yang beranak pinak sampai melahirkan kemudian ada satu generasi dibimbing oleh satu orang yang sangat saleh, yang dia pernah menjadi asisten Nabi Musa saat bertemu Khadir. Ya, Khadir alaihi salam. Jadi kalau baca dengan benar bukan Khidir tapi Khadir. Ya, Khadir. Di surat Al-Kahf masih ingat ada 4 kisah viral? Kisah pemuda 1, kisah 2 orang sahabat, yang satu kaya, yang satu sederhana dan saleh, yang ketiga Musa dengan Khadir, yang keempat Dzulkarnain. Nah, bukankah Anda masih ingat yang menemani Nabi Musa untuk menemukan Khadir itu siapa? Yusha bin Nun. Yusha bin Nun. Maka setelah siklus 40 tahun ini, masuklah kelompok ini, komunitas ini, bangsa ini ke Palestina dibimbing oleh Yusha bin Nun. Masuk lagi setelah 40 tahun. Ada di sini. Nunggu siapa? Nunggu berjalan terus sampai munculnya seorang sosok Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singkatnya, tahun masuk ke 1 Masehi, lahirlah Isa alaihi salam. Isa bin Maryam. Isa meneruskan risalah Musa. Jadi kalau diurut tadi Nabi Isa, keturunannya kan masih ke generasi ini. Ke Yahuda ke atas. Maka Nabi Isa pun sesungguhnya mendakwahi keturunan yang berasal dari sini tadi. Dari Musa ke Yusha bin Nun, beranak pinak lagi, sampai periodenya Isa alaihissalam. Bayangkan, dari Musa aja kan 1400-an. Ya kan? Artinya apa? 1000 tahun setelah peristiwa itu generasi Isa muncul. Ini masih beranak pinak. Maka zamannya sudah berbeda. Kondisinya sudah tidak sama, dan yang menguasai tempat itu di Palestina sudah dikuasai oleh Romawi pada masa itu. Romawi sudah ada dengan Bizantiumnya. Maka apa yang terjadi? Nabi Isa diutus menjadi nabi dan rasul, diberikan oleh Allah kitab. Standar nabi itu punya kitab. Wa idz akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitab. Dapat kitab. Maka diberi nama kitabnya Nabi Isa untuk membedakan dengan kitabnya Nabi Musa. Kalau Musa itu Taurat, kalau Isa itu apa? Injil. Tapi kaumnya generasi yang sama, generasi keturunan dari umatnya Musa. Karena kaumnya Musa, maka sama dengan sifatnya Bani Israel. Jelas? Sama punya sifatnya Yahud, hudna ilaika. Jelas? Sama juga kemudian punya sifatnya menerima kitab, ahlul kitab. Makanya nanti di Al-Quran kita akan temukan ya Bani Israel, ya ahlal kitab, ya ayyuhalladzina utul kitab. Jelas? Baik, diturunkan, disampaikan risalah yang sama persis dengan sebelumnya, tapi syariatnya lebih dilengkapi karena sesuai dengan eranya. Dan di era Nabi Isa tetap diinfokan, akan datang Rasul penutup setelahku, namanya Ahmad.
Namanya siapa? Tolong catat ini ya. Ustadz kok namanya bukan Muhammad? Kenapa Ahmad? Inilah keistimewaan Nabi yang terakhir. Karena semua nama yang melekat pada beliau semuanya nama sifat. Nabi sebelumnya rata-rata nama zat. Musa, Isa, Yakub sampai ke Adam nama zat semua. Zat itu nama untuk membedakan satu dengan yang lainnya. Adi ini. Kan? Ustaz Fahmi itu. Adi saya nengok, Fahmi itu. Itu zat namanya. Tapi Fahmi yang jujur, Fahmi yang toleran, Fahmi yang penyabar itu sifat namanya. Ya, nama Nabi sebelumnya zat, tapi yang melekat pada Nabi terakhir semua sifat untuk menunjukkan sekalipun Nabinya sudah wafat, sifatnya tetap abadi sampai dengan hari kiamat. Maka kata Nabi Muhammad SAW, ana Muhammad, ana Ahmad, ana Al-Mahi, ana Asy-Syafi, ana Al-Kafi. Semuanya sifat. Maka orang-orang pada masa itu menduga Nabi Isa ini Nabi terakhir. Kenapa? Karena punya sifat yang sama di kitab mereka tentang ramalan nubuat Nabi terakhir itu punya sifat kasih sayang. Nama Muhammad gambaran kasih sayang. Bentuk yang unggul superlatif dari kata Mahmud. Dasarnya Mahmud, superlatifnya Muhammad. Sayang terhadap semua. Jangankan manusia, pada tumbuhan sayang, pada hewan sayang, itulah Muhammad. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. 4 kali disebutkan dalam Al-Qur'an. Semua menunjuk sifat kasih. Quran surah 3 ayat 144, Quran surah 33 ayat 40, Quran surah 47 ayat kedua, dan Quran surah 48 ayat ke-29. Yang kedua, selain baik dengan sesama, taat kepada pencipta. Saking taatnya nggak ada yang bisa menandingi, melebihi semua nabi yang lain. Melebihi yang lain disebut dengan tafdil namanya. Taat kepada sang pencipta, satu aspek hamid. Taatnya banyak, sholatnya sampai bengkak kakinya, puasanya rajin sampai sunnah, baca Qur'annya luar biasa, kemudian infaknya diberikan dengan sempurna, maka berubah kalimatnya menjadi isim tafdil dari hamid menjadi Ahmad. Maka Nabi Isa menolak klaim kaumnya, saya bukan Nabi terakhir. Memang Nabi itu punya sifat mirip dengan saya, penyayang, tapi kedekatannya dengan Allah nggak bisa ditandingi. Wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Afdal minni. Jelas? Baik, balik ke sini. Maka secara singkat disampaikan, saya bukan Nabi terakhir. Karena itu mereka sudah tahu tentang kedatangan Nabi Muhammad. Sampai terjadilah peristiwa Nabi Isa itu kan tidak menikah. Ya, diangkat oleh Allah usia 33 tahun. Ya, masih pemuda. Diangkatnya usia berapa? 33 tahun. Makanya yang bisa diteladani dari beliau itu adalah kasih sayangnya, ajaran kasihnya. Tapi nggak bisa ditiru rumah tangganya karena nggak pernah nikah. Nabi Muhammad paling komplit. Nikah iya, pemimpin iya, ya, dan segala aspek lainnya. Secara singkat, Nabi Isa di eranya saja ketika mendakwahi, maka kaum-kaum nih, keturunan ini yang tadi ikut dari generasi Musa, beranak pinak, masih saja mewarisi sifat-sifat yang tertanam secara psikologis dari sejak mereka ditindas oleh Firaun. Isa pengen begini, Isa pengen begitu, nggak bisa, Tuhannya pengen begini, nggak bisa ikut kalian. Kalau memang nggak bisa, kamu mati sekalian. Dikejar. Seperti Nabi sebelumnya pernah dieksekusi. Nabi Zakaria itu dibunuh, Nabi Yahya itu dibunuh, dan Nabi Isa pun dikejar untuk disalib dan dibunuh. Diselamatkan oleh Allah, inni mutawaffika wa rafi'uka ilai, di Ali Imran. Nabi Isanya diangkat, diserupakan di antara mereka, lalu kemudian itulah yang disalib. Secara singkat, orang-orang ini kemudian berkehidupan di situ, di bawah kekuasaan Romawi, berkembang, muncul ide kemudian, bagaimana kalau kita berontak saja kepada penguasa ini?